Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pencinta sejarah yang berbahagia, pada pertemuan atau konten kali ini saya di bagian satu akan mencoba menguraikan tentang sejarah dinasti Abbasiyah, meliputi latar belakang terbentuknya dinasti Abbasiyah. Mudah-mudahan ini menjadi pengetahuan bagi kita semuanya terkait dengan sejarah Islam. Karena sejarah adalah guru kehidupan. Dinasti Abbasiyah, sahabatku, merupakan kelanjutan pemerintahan Islam setelah dinasti Umayyah hancur. Jadi awalnya jayalah dinasti Umayyah, setelah itu terus regulasi waktu berjalan, akhirnya hancurlah dinasti Umayyah dan berdirilah dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah dapat menumbangkan dinasti Umayyah pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Setelah hal itu dipersiapkan dalam waktu yang amat sangat cukup lama. Dinasti Abbasiyah menggunakan nama Abbasiyah itu sebagai penghormatan kepada paman Rasul, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, yang merupakan nenek moyang mereka. Salah seorang keluarga Bani Abbas bernama Muhammad bin Ali sangat berambisi pada saat itu, sahabatku, untuk merebut kekuasaan dari tangan Bani Umayyah yang dianggap telah berbuat zolim. Namun tentunya untuk merealisasikan atau mewujudkan keinginannya itu, Muhammad bin Ali menggunakan strategi, cara, taktik yang lambat tapi pasti. Jitu lah begitu ya. Menurutnya, pemindahan kekuasaan dari kelompok yang satu ke kelompok yang lain perlu mendapatkan dukungan rakyat secara menyeluruh. Maka dia mengatur sebuah taktik, dia mengatur sebuah strategi agar yang dilakukannya itu mendapatkan dukungan dari masyarakat secara luas. Atas dasar pemikirannya itu, Muhammad bin Ali, sahabatku, mulai menyusun rencana. Rencana apakah itu? Yaitu rencana propaganda dengan menyebarkan isu anti pemerintah Umayyah. Jadi kalau di negara kita ini semacam oposisi lah begitu ya. Nah, untuk memperoleh simpati dan dukungan dari masyarakat luas, Muhammad bin Ali meminta kepada para pendukungnya agar membantu keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menurut mereka telah diperlakukan tidak adil oleh pemerintahan Bani Umayyah. Nah, sahabatku semuanya, propaganda Bani Abbas itu dilakukan dengan cara yang cermat dan sangat penuh kehati-hatian, sehingga banyak masyarakat dari berbagai kalangan pada saat itu yang menyatakan simpati serta dukungannya. Mulai ini mendapatkan dukungan dari masyarakat. Pusat kegiatan propaganda itu mula-mula di kota Kufah dan di Khurasan, dan sekaligus sebagai benteng pertahanan Bani Abbas jika sewaktu-waktu, sahabatku,
mereka mendapatkan serangan dari penguasa Bani Umayyah. Dan kedua kota itu dianggap sangat strategis karena terdapat banyak masyarakat non-Arab yang merasa tidak puas dengan pemerintahan Bani Umayyah. Masyarakat Muslim non-Arab yang pada saat itu merasa tidak puas terhadap pemerintahan Bani Umayyah semakin hari semakin bertambah banyak, dan mereka otomatis menyatakan dukungannya terhadap gerakan Bani Abbas melalui pimpinan mereka Abu Muslim Al-Khurasani. Mereka menyatakan siap berada di belakang gerakan keluarga Bani Abbas. Menyadari gerakan propaganda yang dilancarkan Bani Abbas ini mendapatkan dukungan dari masyarakat luas, maka Muhammad bin Ali tidak lagi menonjolkan nama Bani Abbas untuk sementara waktu, sahabatku, melainkan Bani Hashim. Tujuannya untuk mencegah terjadinya perpecahan antara kelompok Syiah pendukung Ali bin Abi Thalib dan keluarganya, yaitu keluarga Bani Abbas sendiri. Padahal keduanya masih termasuk keluarga Bani Hashim. Strategi yang dijalankan Muhammad bin Ali, sahabatku semuanya, ini ternyata pas, jitu, bagus, tepat sasaran, sehingga gerakannya mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan masyarakat, termasuk kaum Syiah pendukung keluarga Ali bin Abi Thalib, untuk mendukung keberhasilan propagandanya itu. Akhirnya keluarga Bani Abbas mengutus 12 propagandis yang ditugaskan ke berbagai kota seperti Khurasan, Kufah, Irak, bahkan sampai ke kota suci Mekah. Nah, sahabatku semuanya, para propagandis ini sebelumnya mendapatkan penggemblengan tentang maksud dan tujuan propagandanya, dan mereka harus menjelaskan sebaik-baiknya kepada masyarakat luas. Tujuan propaganda mereka adalah menuntut keadilan dan kebijaksanaan dalam pemerintahan yang berlangsung pada saat itu, yaitu pemerintahan Bani Umayyah di Damaskus. Para propagandis bekerja dengan giat, bekerja dengan serius, memiliki misi yang besar, termasuk propagandis senior dan terkemuka, yaitu Abu Muslim Al-Khurasani. Dengan keahliannya bertutur kata, mengatur strategi dalam bentuk diksi dan narasi yang disampaikan, dan strategi propagandanya yang sangat jitu itu, maka Abu Muslim berhasil meyakinkan rakyat Marwah sehingga mereka menyatakan baiat serta setia terhadap Bani Abbas. Setelah puas meyakinkan rakyat Marwah, Abu Muslim menuju ke kota kelahirannya, Khurasan. Di kota itu pun ia berhasil meyakinkan masyarakatnya untuk mendukung Bani Abbas. Bahkan, sahabatku semuanya, masyarakat yang tinggal di daerah sekitar kota itu pun dengan serta-merta menyatakan setia mendukung Bani Abbas. Jadi dukungannya ini sangat meluas dan sangat besar sekali. Keberhasilan propaganda Abu Muslim itu seiring dengan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Bani Umayyah. Sebab, sahabatku semuanya, pada waktu itu dinasti Umayyah telah mengalami kelemahan karena dipimpin oleh khalifah-khalifah yang lemah baik ilmu, akhlak, dan imannya. Dinasti Umayyah tengah dilanda pertikaian antar keluarga istana untuk mendapatkan kekuasaan.
Jadi ada konflik internal yang terjadi pada saat itu. Sedangkan di sisi lain, khalifah juga sudah tidak memperdulikan kehidupan rakyatnya, sehingga mereka tidak mampu menahan serangan keluarga Bani Abbas yang semakin gencar dan kuat. Satu persatu, sahabatku, kota yang dijadikan pusat kekuatan oleh dinasti Umayyah pada saat itu dapat ditaklukkan. Keluarga dan para pendukung Bani Umayyah ditangkap dan dibunuh. Kota Damaskus sebagai ibu kota kerajaan Bani Umayyah juga terkepung oleh pasukan Abu Muslim Al-Khurasani. Selanjutnya, insya Allah kita akan jelaskan sahabatku semuanya di bagian 2-nya, masih tentang latar belakang terbentuknya dinasti Abbasiyah dan berarti kehancuran yang terjadi pada dinasti Bani Umayyah. Terima kasih sahabatku semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.